Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Rahel Junianti di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Kristiawan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bab ke-8 yakni tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Untuk lebih lengkapnya silahkan tonton video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Yang pertama itu ada pengertian dari manajemen pendidik. Manajemen pendidik sendiri merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada tugas dan kewajiban dan hak pendidik. Tugas pendidik yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yakni yang pertama ada tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Yang kedua ada tugas guru sebagai pelatih, yakni mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Lalu ada tugas guru di bidang kemanusiaan. Di bidang ini, guru sebagai orang tua kedua di sekolah. Guru harus dapat memotivasi siswanya untuk secara aktif melakukan kegiatan belajar di kelas maupun di luar kelas, serta secara mandiri di rumah. Lalu ada tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang ini mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Lalu ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama ada menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Subbab ketiga ada hak pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa yang pertama ada penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Lalu yang ketiga ada peran pendidik. Yang pertama ada guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Lalu yang keempat ada penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi, mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik dibagi menjadi berikut. Yang pertama ada penguasaan kompetensi dasar 10 kompetensi versi CPTE, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yakni menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, dan lain-lain. Lalu penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 menyatakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi kompetensi pedagogik yaitu kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian, yakni adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
Lalu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua wali, dan masyarakat. Lalu lagi ada kompetensi profesional, yakni kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisnya. Yang kelima ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi yang pertama itu ada rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis, pekerjaan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan dengan profesional. Adapun cara dan metode seleksi, yang pertama ada seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama itu ada untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau underqualified, atau bermutu terlalu tinggi atau overqualified dengan jelas. Nah, kita lanjut ke subbab yang gede, itu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik sendiri adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik, diantaranya yang pertama ada forecasting, membuat perkiraan, lalu ada objektif, yang merupakan suatu perumusan tujuan, polisi, mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan. Lalu ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan. Lalu ada prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Ada budgeting, yang merupakan anggaran atau pembiayaan. Nah, sistem penerimaan peserta didik baru itu terbagi menjadi dua sistem yang digunakan. Yang pertama itu ada sistem promosi dan sistem seleksi. Dalam sistem promosi, mereka yang mendaftar akan diterima begitu saja. Sedangkan dalam sistem seleksi, ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada seleksi berdasarkan daftar nilai Epta Murti atau DANEM. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga ada seleksi berdasarkan tes masuk. Ada pula kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama ada kriteria acuan patokan atau standard criterion reference berdasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada kriteria acuan norma atau norm criterion reference berdasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Lalu ada juga kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Ada pula rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012, yang pertama ada pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, pendaftaran ulang peserta didik yang baru diterima. Lalu ada orientasi peserta didik, yakni orientasi itu merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik oleh sekolah. Nah, tujuan orientasi sendiri menurut Asmendri yang pertama agar peserta didik lebih mengenal dan lebih dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Lalu agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan dari materi bab ke-8. Untuk teman-teman yang ingin mengasah atau ingin mengevaluasi diri, teman-teman bisa mengecek link Google Form yang telah saya siapkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.